괜찮아. 괜찮아요. Anjay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Wulan Sulistia Arli dari kelas manajemen 22A dengan NPM 224111029. Di sini saya ingin menjelaskan tentang peran tata kelola perusahaan. Peran tata kelola perusahaan sangat penting dalam memastikan bahwa perusahaan dijalankan dengan efektif, efisien, dan transparan, serta untuk melindungi kepentingan stakeholders. Adapun peran-peran tata kelola perusahaan yaitu yang pertama, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Dengan memiliki sistem pengendalian internal yang baik dan efektif, perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengatasi risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Selain itu, tata kelola perusahaan yang baik juga dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk membuat keputusan yang tepat dan efektif. Lalu ada peran tata kelola perusahaan dalam mengurangi risiko. Tata kelola perusahaan yang baik dapat mengurangi risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Dengan memiliki sistem pengendalian internal yang efektif, perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengatasi risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Selain itu, tata kelola perusahaan yang baik juga dapat mengurangi risiko reputasi dan risiko keuangan. Peran tata kelola perusahaan dalam meningkatkan kinerja keuangan. Tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Dengan memiliki sistem pengendalian internal yang efektif, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Selain itu, tata kelola perusahaan yang baik juga dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk membuat keputusan yang tepat dan efektif. Peran tata kelola perusahaan dalam meningkatkan kepercayaan stakeholders. Tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan stakeholders terhadap perusahaan. Dengan memiliki sistem pengendalian internal yang efektif, perusahaan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, tata kelola perusahaan yang baik juga dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk membuat keputusan yang tepat dan efektif. Lalu ada komponen tata kelola perusahaan. Yang pertama, Dewan Direksi. Dewan Direksi bertanggung jawab atas strategi dan pengarahan serta mengawasi kinerja manajemen. Yang kedua, ada manajemen yang bertanggung jawab atas operasional perusahaan dan implementasi strategi yang telah ditetapkan. Ketiga, ada komite audit yang bertanggung jawab atas pengawasan proses audit dan memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan akurat dan transparan. Yang keempat, ada pengawasan internal, yaitu pengawasan internal yang bertanggung jawab atas memastikan bahwa perusahaan memiliki sistem pengendalian internal yang efektif. Adapun manfaat tata kelola perusahaan yang baik. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Yang kedua, mengurangi risiko. Tata kelola perusahaan yang baik dapat mengurangi risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan kinerja keuangan. Tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Dan yang keempat, meningkatkan kepercayaan stakeholders. Tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan stakeholders terhadap perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan dijalankan dengan efektif, efisien, dan transparan, serta untuk melindungi kepentingan stakeholders. Oleh karena itu, perusahaan harus memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan mengimplementasikannya dalam kegiatan operasional dan keuangan. Perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Dengan memiliki reputasi yang baik dan transparan dalam kegiatan operasional dan keuangan, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan stakeholders terhadap perusahaan. Selain itu, tata kelola perusahaan yang baik juga dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko yang dihadapi oleh perusahaan, sehingga dapat mengurangi risiko reputasi dan risiko keuangan.
Tata kelola perusahaan yang baik harus berdasarkan pada beberapa prinsip, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan. Dengan memiliki prinsip-prinsip tersebut, perusahaan dapat memastikan bahwa kegiatan operasional dan keuangan perusahaan dilakukan dengan efektif, efisien, dan transparan. Selain itu, perusahaan juga dapat memastikan bahwa stakeholders diperlakukan dengan adil dan tidak diskriminatif. Tata kelola perusahaan yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan dijalankan dengan efektif. Perusahaan harus memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.